Halo teman-teman semua, apa kabar? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ketemu lagi, semoga nggak bosen. Tiap pekan insya Allah 2 kali ya, kita ketemu sampai klasikal nanti. Dan waktu klasikal insya Allah kita akan bertemu tiap hari ya, meskipun cuma 30 menit, tapi semoga itu bisa menambah, kalau bahasa Islamnya itu wiroh, gitu ya, semangat kita untuk terus berkembang, mempersiapkan diri. Karena saya kalau ketemu dengan teman-teman NS atau calon NS ini beda suasananya sama teman-teman yang lain atau tenaga yang lain. Karena kita benar-benar punya visi yang mulia, tujuan yang mulia itu sangat luar biasa sekali. Baik teman-teman sekalian, pesan saya sebelum masuk, sebelum kita masuk kita berdoa dulu ya. Semoga pertemuan kita yang singkat ini mendapatkan manfaat. Karena kita muslim, mohon izin saya pimpin terlebih dahulu. Mari kita sama-sama beristighfar kepada Allah 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Mohon ampun. Minta ampun kepada Allah atas segala dosa kita, atas segala kesalahan kita, baik kita lakukan sengaja maupun tidak, ya, yang menyakiti orang lain maupun tidak. Semua memohonkan ampun kepada Allah, semoga diberi hidayah. Astagfirullah, 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 dan ampunan kepada Allah. Dan kita berdoa dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, teman-teman semua. Semoga doa ini memberikan kita kelancaran, ikuti kegiatan selama 1 hari ini dalam proses pelatihan NS ya. Apa feedback suaranya? Dimatikan dulu speaker satunya. Soundnya ya oke. Baik, dan kita bermohon kepada Allah, teman-teman semua, semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Dan semoga ilmu kita bermanfaat, rezeki yang kita dapatkan, nikmat hidup ya. Udara yang kita hirup setiap hari yang gratis itu, teman-teman semua, dapat memberikan kita kesehatan, kemuliaan, dan kita bisa bermanfaat untuk kepada orang lain. Oke, untuk mengawali hari ini, teman-teman semua, saya ingin cek fokusnya dulu, apakah jiwa raganya ada di sini atau tidak gitu ya. Kita berhitung sederhana aja. Ini permainan ini mungkin sudah pernah teman-teman alami sebelumnya, tapi kita anggap gelas kita di kepala kita adalah sebuah gelas gitu ya. Gelasnya ada yang sudah penuh, maka kalau sudah penuh isinya silakan nanti berbagi, kita sharing. Kalau teman-teman udah punya pengalaman dengan apa yang kita akan bahas nantinya, sharingkan itu. Kalau setengah penuh, maka yang kosong itu fokuslah untuk diisi. Nah, apabila masih kosong atau memiliki pengalaman yang sedikit seperti ibarat gelas yang berisi air, maka pertemuan ini kita jadikan ajang untuk memberikan air, menjadikan pengetahuan kita lebih bertambah, lebih luas lagi. Oke, baik. Kita bermain sebentar, kita fokus. Permainan pertama, silakan speakernya dihidupkan aja semua. Kalau yang pakai 2 device, salah satunya aja dihidupin ya, Eva. Kita cepet-cepetan lomba tebak lawan kata. Udah pernah mungkin ya. Oke, udah siap ya? Cek sound. Tes 1 2 3. Tes. Oke, permainan lawan kata dimulai. Atas, Bawah. depan, Belakang. kanan, Halo. Kiri. merah, Putih. Enggak ada. Halo. Nggak ada. salah, Nggak ada. salah, Merah dibalik. Ya, dibalik pasti jadi. kalau salah apa? Salah benar. Ngapain mikirin merah tadi kan? Oh iya benar. Oke, udah fokus ya. Oke, selamat datang Bungsu. Oke, fokus lagi. Kita bermain lagi.
Fokus. Oke, silakan di pikiran teman-teman, di hati teman-teman pilih huruf apa angka ya? 1, 2, 3 itu. Angka. Angka ya, pilih angka 1 sampai 10, bebas. Di dalam hati, nggak perlu disebutin. Boleh koma, terserah. Sekian koma sekian, terserah lah. Ya, kita belajar berhitung. Pilih angka 0 sampai 1 sampai 10, sudah? Sudah. Sudah ya? Udah. Oke, silahkan dikali 2. Udah? Oke. Habis hasilnya silakan ditambah 6. Oke, udah? Nah, hasilnya tadi setelah ditambah 6 dibagi 2. Oke, sudah? Sudah. Hasilnya terakhir setelah dibagi 2 itu hasilnya silakan dikurangi dengan angka yang kalian pilih pertama kali. Sudah. Sudah? Sudah. Sudah? Oke, kalau bukan 3 kalian nggak fokus. 3. 3. Kok tahu? Oke, yuk bermain lagi sekali lagi. Kita rubah angkanya 1 angka ya. Silakan pilih angka 1 sampai 10. Udah? Kalau mau koma silakan boleh. Oke ya, oke kali 2 lagi. Kali 2. Udah ya? Oke. Setelah itu tadi ditambah 6, sekarang ditambah 8 deh. 8. Udah? Tambah 8. Udah? Udah, serius. Ya. Setelah ditambah 8, bagi 2 lagi. Udah? Kalau yang pakai koma pusing ya. Bagi 2. Udah? Setelah dibagi 2, hasilnya yang tadi itu dikurangi angka pertama yang teman-teman pilih. Udah? Udah ya? Kalau bukan 4, kalian nggak fokus. 4. Oke, fokus semua ya. Fokus ngikutin nggak? Kayak cenayang Mas Lukman. Cenayang. Oke, berarti teman-teman udah fokus. Baik. Kalau udah fokus, Nunu, pakai apa ini? Pakai HP ya? Pakai HP. Saya saranin besok kita ketemu lagi pakai laptop ya, biar jaringannya stabil, kita diskusi juga enak. Kalau ada beberapa tambahan informasi kayak kemarin kita main game gitu kan, bukan main game sih apa maksudnya, butuh insight, saya butuh insight, bisa gunain HP-nya gitu ya. Jadi sarannya pakai laptop sama pakai HP. Oke ya, sepakat ya. Baik teman-teman sekalian, hari ini ngobrol kelanjutan yang kemarin. Kemarin teman-teman udah nyampein tentang apa kekurangannya, nyampein tentang apa yang ditakuti nanti ketika ditempatkan nanti di penempatan, kemudian apa yang teman-teman punya sebagai kelebihan, dan apa yang teman-teman harapkan nanti setelah ketika menjalani NSTIM. Udah, silakan dibuka sekarang hasilnya yang kemarin. Udah dibagiin Ruth? PDF yang saya share? Sudah, Mas. Oke. Yuk sekarang kita diskusi itu. Kita mulai dari ketakutan dan kekurangan yang teman-teman ini miliki. Jadi teman-teman ini kalau ngobrol tim NS tim, teman-teman ibarat satu tubuh ya. Ibarat satu tubuh. Buktinya apa maksudnya satu tubuh? Coba. Teman-teman kalau mukul tangan dengan keras gitu ya. Yang bilang sakit siapa? Mulutnya gitu. Padahal yang sakit yang mana? Tangan. Ya, seperti itulah kita ya. Ketika berbicara tim maka kita ibarat satu tubuh. Kalau kita salah satu sakit maka yang lain merasakan sakit. Coba bayangin kalian sakit gigi tapi pegelnya itu di mana-mana. Mau ngapain susah padahal cuma satu titik gigi aja yang sakit. Ya. Kita orang kesehatan pasti udah paham itu ya. Oke, harapannya tim juga demikian teman-teman ya. Sehingga di pagi ini kita akan ngobrol tentang kemarin kita sudah nyampain semua unek-uneknya, entah itu siapa nggak tahu ya. Yang terpenting siapapun itu yang disampaikan kemarin tentang kekurangannya, tentang
ketakutannya itu adalah kalian, itu adalah cerminan kalian, siapapun itu di antara kalian, itu adalah kalian. Dan hari ini kita akan mencari jalannya. Maka dari itu yuk, saya ingin menggali dari teman-teman. Tugas coach itu bukan mengguru ya, tapi hanya menggali aja, mengarahkan aja. Nah, jadi teman-teman, ayo saya ngajak diskusi teman-teman. Kira-kira kemarin udah dibaca kan ketakutannya, kekurangannya, apapun yang udah tercantum di sana. Silakan. Apa kira-kira yang ingin kalian lakukan dan akan kalian lakukan ketika kekurangan itu muncul dan ketika ketakutan itu muncul. Silakan gantian menyampaikan. Mungkin dari siapa dulu? Bebas, ini pendidikan orang dewasa, pembelajaran orang dewasa, nggak ada proses penunjukan. Silakan. Aku kali ya, Mas. Ya, silakan Eva. Ketakutan yang apa? Yang ditakutkan itu salah satunya kan gak bisa berenang. Berarti nanti aku belajar berenang dulu nih. Terus takut gak ada sinyal. Berarti dari sekarang nyiapin mental buat nanti udah ada planning mau kegiatan apa aja nih selama gak ada sinyal. Oke, teman-teman nggak harus aku ya, karena semua kekurangan, semua ketakutan itu adalah milik kita bersama yang ada di sini. Jadi tidak perlu fokus untuk ketakutan saya atau kekurangan saya gitu, tapi ketakutan dan kekurangan yang ada di PDF yang saya bagikan itu adalah ketakutan dan kekurangan kita semuanya. Oke, terima kasih Eva sudah ingin belajar. Mungkin ada alternatif lain selain itu, teman-teman silakan. Atau ingin menyelesaikan kekurangan dan kelemahan ketakutan yang lain. Silakan. Ini ada. Baru masuk. Oleh, sorry aku terlempar tadi. Sakit ini, ya, sakit banget terlempar. Udah mental. Oke. Mental kakak. Oke, silakan lanjut. Yang lain. Silakan lanjut. Ayo. Lanjut. Mungkin Silakan, dari saya Kak. Silakan. Mungkin setiap orang kan punya kecerobohan. Jadi untuk mengatasinya sih kita lebih buat point list. Jadi sebelum kita melakukan kegiatan kita punya checklist. Terus mungkin selanjutnya takut bencana alam. Balik lagi ke diri sendiri sih Kak. Ke bencana alam kan kita nggak tahu tuh kapan datang, kapan apa. Jadi lebih nyiapin secara mental. Kemudian nggak pandai masak. Ya cewek cowok sama-sama belajar nanti ke depannya buat pandai masak sih. Apalagi ya. Sama takut terkena malaria. Mungkin kita preventif aja sih, sama lebih meningkatkan imunitas kita aja. Oke, silakan disambut yang lain. Boleh menambahkan, boleh memperkuat. Ya, saya menambahkan. Oke. Siapa? Pak Fahru dulu lah. Pak dokter dulu. Iya, misalnya kan rata-rata misalnya tidak bisa berenang, ya selain belajar ketika misalnya nanti di kapal baiknya pakai pelampung gitu kan biar aman. Kemudian kalau mengenai bencana alam, ya kembali ke diri masing-masing, kita harus siaga memang dari awal. Kalau ada apa-apa harus tahu bagaimana apa yang akan dilakukan apabila terjadi bencana alam. Kemudian kalau misalnya adaptasi masyarakat yang kurang, misalnya kita juga bisa mendekati dulu orang-orang tertua atau kepala desa atau bagaimana mendekati yang dituakan dulu baru ke masyarakat yang lain. Kemudian untuk sinyal yang sulit itu dari kita masing-masing, misalnya
cari hiburan masing-masing, misalnya download film atau game Mungkin. atau siapkan memang mental dan hiburan atau main kartu seperti itu dan lain-lain. Saya kira itu saja. Oke ya, terima kasih. Tadi belum ada yang bahas tentang keputusan yang lambat gitu ya. Sering panik, gak bisa adaptasi, kurang support dari puskesmas, beda budaya. Yuk, yang lain bisa kasih masukan itu nggak? Ya, saya Kak. Oke, silakan, Bungsu. Ya, ketakutan yang pertama yaitu karena kita dari berbagai daerah kan, pasti butuh banyak pembelajaran di antara kita masing-masing. Takutnya mungkin kita dikucilkan atau tidak diterima dari masyarakat setempat. Kemudian mungkin ada program-program kita yang tidak didukung oleh teman-teman dari puskesmas di wilayah setempat. Kemudian mungkin bencana alam juga menjadi ketakutan. Ya, alternatifnya apa? Ada nggak solusi bersama untuk menyelesaikan itu? Kalau misalnya yang pertama, alternatif ya kita butuh waktu ya untuk belajar melakukan pendekatan dan bersama teman-teman misalnya di puskesmas kita ditugaskan. Mungkin pendekatan secara persuasi, mungkin dari bawahan atau bawahan dengan atasannya pendekatannya. Kemudian kalau misalnya di dalam lingkungan sosial atau masyarakat, mungkin pendekatan kepada kepala desa, tokoh agama setempat. Mungkin kita bisa mencari tahu adat budaya atau apa yang terjadi di wilayah kita ditugaskan. Nah, kemudian kalau misalnya bencana alam, kita kan tidak tahu kapan bencana itu datang. Jadi mungkin di sini persiapan mental, persiapan dari pribadi kita sendiri, terutama berdoalah yang paling diutamakan. Kekuatan Ya, itu adalah doa. Oke ya. Doa silahul mukmin gitu ya. Doa itu senjatanya kita yang orang Senjata yang beriman. paling Gitu ya. Oke, baik, terima kasih Bungsu. Tadi bagus banget ya teman-teman. Jadi kuncinya salah satu yang perlu kita tekankan adalah pendekatan. Ada nggak contoh atau tips-tips dari teman-teman agar kita bisa lebih dekat dengan masyarakat, dengan teman-teman dari puskesmas, baik atasannya maupun rekan sejawatnya? Saya Mas. Ya, silakan Yas. Ya, kalau menurut saya ketakutan-ketakutan itu sebenarnya ada solusinya semua karena kan bahkan kita belum sampai di sana saja kita sudah membayangkan banyak hal. Apalagi pada saat kita sampai di sana kita nggak tahu kondisinya gimana dan pasti saya yakin pasti akan ada lebih banyak lagi masalah yang terjadi di sana. Jadi menurut saya bagaimana kita bisa di sana nanti tidak membatasi diri. Jadi kita harus berbaur dengan mereka, memahami karakter-karakter personalnya di sana bagaimana. Misalnya, oh ternyata kampus seperti ini, terus yang ini seperti ini, seperti ini. Kita harus bisa menyesuaikan. Ego kita harus ditekan sedikit. Jangan sampai kita mau kita yang harus didengar seperti itu. Karena kan kita istilahnya kita ada di tempat orang lain. Jadi kita harus lebih legowo seperti itu istilahnya. Terus kalau memang kita mau menyampaikan pendapat itu juga tidak semata-mata kita harus ini loh ada aturannya seperti ini karena tidak semua orang bisa menerima itu. Kadang bisa lebih memahami karakter itu penting sih, ngambil selahnya di mana seperti itu. Oke, makasih. Wah, keren banget ya alternatifnya ya dari Tias. Ada tambahan yang lain nggak? Kalau supportnya dari puskesmas kurang, oke lah. Kita kalau pendekatannya personal, oke. Dengan orang-orang tertentu udah bisa gabung gitu kan, udah bisa dekat yang dulunya nggak kenal. Tapi secara sistem puskesmas ini masih belum terlihat support gitu. Kira-kira ada nggak dari teman-teman masukannya nanti untuk itu? Yang lain silakan. Fitri,
Ada nggak ide untuk menyampaikan hal itu? Ya, makasih Kak. Jadi support dari puskesmasnya kurangnya. Ini juga kemarin termasuk dari ketakutan saya, takut beradaptasi dengan puskesmas dan orang-orang di sana. Jadi sebelum kita ke sana, ya seperti tadi dikatakan teman-teman, tentunya kita harus pelajari terlebih dahulu bahasa dan bahasa kebiasaan masyarakat di sana. Terus kalau misalnya puskesmas itu kurang support ke misalnya kita buat kegiatan terus kurang support, ya tentunya kembali lagi kita belajar, kita berusaha, tidak maksudnya kalau kita sudah berusaha sekali tidak pantang mundur ya. Kita harus mencoba bagaimana caranya kita mendapat salah seperti yang dikatakan tadi Kak EN, Kak Tias ya, Kak EN ya. Iya. Kita harus dua namanya. Jadi kita harus berusaha bagaimana mencari celah supaya anggota-anggota di puskesmas tersebut bisa support kita. Mungkin hanya itu Kang Lukman. Oke, terima kasih teman-teman, keren ya. Oke, tepuk tangan dong untuk kita semua. Oke, ada tambahan lain? Karena waktu kita udah sampai jam berapa ya? Udah lewat ya. Tapi kita tadi masuk terlambat ya. Ada tambahan? Boleh, sudah semua menyampaikan? Udah cukup? Cukup ya sementara. Oke, teman-teman sekalian, luar biasa. Oke, ini masukan dari saya ya. Untuk pengantar juga materi berikutnya. Kita nggak usah lama-lama kan, cuma setengah jam, ini udah lewat. Tadi kita masuk jam berapa ya? Kita mulainya ya? 9.40. Iya, berarti 40. Berarti ada waktu sekitar 5 menitan lagi ya. Oke, berarti saya ingin memberikan insight buat teman-teman sekalian. Yang pertama, dalam menjalankan tim ini nanti, ketika teman-teman berbicara, bukan lagi mengatakan saya, dan saya. Tapi kami atau kita. Karena kalian adalah satu tubuh yang nggak bisa terpisahkan. Itu harus. Ketika satu ada ego, yang lain tidak bisa menerima, apapun itu masalahnya, tubuh kita aja bermasalah gitu ya. Bagaimana kita ingin menyelesaikan permasalahan yang ada di luar tubuh kita, tubuh kita aja bermasalah. Jadi ingat teman-teman, kalau Fahrud udah ditunjuk sebagai tim leader, berarti Fahrud adalah kepalanya, anggapannya gitu. Yang lain bagian tubuh yang lain, bisa tangan, kaki, untuk menguatkan, untuk bergerak, ya, untuk memikul beban dan semuanya kita sama-sama. Karena satu itu yang harus dihilangkan adalah kata saya. Dirubah menjadi kami dan dirubah menjadi kita. Ungkapan sederhananya demikian. Kemudian yang kedua teman-teman, kunci yang harus kita pahami untuk menghadapi ketakutan, menghadapi kekurangan yang kita rasakan itu adalah komunikasi, teman-teman. Komunikasi. Apapun itu, kunci yang pertama sebagai pengantar materi berikutnya adalah komunikasi. Minggu depan kita akan ngobrol lebih dalam tentang komunikasi ya. Tapi yang terpenting, coba saya tanya, yang alat indera yang dominan yang digunakan ketika kita berkomunikasi itu apa? Mulut sama Mata. Mulut, mata. Oke. mata. Kalau saya yang harus dominan ketika kita berkomunikasi itu adalah telinga. Ini yang jarang orang pahami. Maka inti esensi dari komunikasi itu mendengarkan, teman-teman. Memahami satu dengan yang lain. Jadi selama ini yang kita anggap esensi dari komunikasi itu nyampein, ngasih nasihat, ya enggak? Ngasih saran, ngasih masukan. Itu semua pekerjaan mulut. Tapi kita lupa esensi dari komunikasi itu adalah mendengarkan, teman-teman sekalian. Halo temannya Tias.
Say hello kan, udah Maaf Mas, nggak emang apa-apa. suka iseng. Ya, lihat kan, makanya harus disapa dulu. Pengen banget dikenal. Oke, biar terkenal kan jadi artis. Artis Jadi artis TikTok aja gampang. Ya, jadi teman-teman, komunikasi itu adalah tentang mendengarkan, bukan tentang menyampaikan, bukan tentang membicarakan, bukan tentang menasehati, tapi pintu pertama masuk untuk komunikasi itu adalah mendengarkan. Setelah kita mendengarkan, memahami orang lain, apa yang diinginkan mereka, baru kita pikirkan, baru kita hayati. Ya, makanya kenapa di Al-Qur'an kalau teman-teman baca, mumpung di sini Islam semua, kita referensi utamanya aja Islam gitu ya. Apa yang disampaikan Allah? Yang pertama, innas sam'a wal basar wal fuad. Coba lihat kalimatnya. Innas sam'a, sam'a itu pendengaran. Wal basar baru penglihatan. Yang ketiga wal fuad, hati dan pikiran. Jadi yang pertama kali diukur oleh Allah saja, Tuhan kita adalah pendengaran kita. Ya, bagaimana cara kita mendengarkan, bagaimana cara kita memahami segala hal apa yang insight di dalam kita, itu yang harus kita olah terlebih dahulu. Maka ego itu, benar kata Tias tadi, bisa ditekan apabila kita mendengarkan dan memahami. Dan yang kedua, insight yang ingin saya berikan kepada teman-teman adalah jangan berhenti belajar, teman-teman. Ya, ini sebagai pengantar ya untuk materi kita berikutnya. Jangan berhenti belajar. Karena kalau kita sudah mengatakan, oh saya sudah ahli sebagai perawat, saya sudah passion di perawat, udah saya pasti bisa tentang keperawatan. Saya sudah dokter gigi, saya udah mengerti tentang gigi dan mulut, ya saya udah ngerti gitu. Kalau ngomong kalimatnya udah, berarti itu maka akan selesai, ya, selesai belajar. Tapi ketika kita ingin belajar, maka dorongan kita untuk mencari tahu, dorongan kita untuk terus bertanya, ya, dorongan kita untuk ingin menemukan suatu hal yang baru, itu akan terwujud. Maka kunci ini bisa akan menghilangkan ketakutan dan menghilangkan kekhawatiran kalian, utamanya terkait dengan penolakan dari puskesmas, ya, budaya yang berbeda. Ketika kita ingin terus mencari tahu, jiwa belajar kita tinggi, dan rasa ingin mendengarkan orang lain itu ada, maka itu akan terus. Maka kalimat yang kita munculkan ketika kita nanti bergabung dengan puskesmas, bergabung dengan masyarakat, kita bukan memberikan nasihat, tapi lebih banyak mendengarkan, bertanya. Karena Bertanya. kita bertanya, ya. Karena dengan bertanya itu mereka akan tertarik, akan mengeksplor apa yang mereka miliki. Karena catat teman-teman, ya, catat teman-teman, setiap orang pasti memiliki kelebihan. Catat itu, meskipun dia hanya pendidikannya jauh di bawah kita, pasti dia memiliki kelebihan. Karena Tuhan kita sendiri, Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan, maka semua manusia itu diciptain sempurna, benar nggak? Dan tidak mungkin, meskipun di balik ada kekurangan, di balik ada kelemahan, pasti mereka memiliki kelebihan. Maka sebagai orang baru di sana, kita tugasnya mencari tahu. Caranya mencari tahu gimana? tanya, Bertanya. Gunakan telinga untuk mendengarkan, diawali dengan bertanya. Kalau orang bertanya, kira-kira ngomongnya yang banyak, apa dengerinnya yang banyak? dengerinnya yang banyak. Dengerin yang banyak. Berangkatlah dari sana, teman-teman. Dan kemudian yang pesan saya yang terakhir untuk sesi kali ini, selalulah tebar kebaikan, teman-teman sekalian. Ya, maka tugas kita hanya, mulut kita ini tugasnya hanya dua. Kalau nggak bisa bicara yang baik, maka Cara yang diam. Iya. Cuma dua. Benar nggak? Kita, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakun khairon au liyasmut, kata Nabi kita. Ya, katakanlah yang, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka katakanlah yang baik atau diam. Kalimat buruk, jengkel, kata-kata kotor, kata-kata jorok, itu hilangkan dari lisan kita, hilangkan dari pikiran kita.
Berpikir buruk dengan orang lain, dengan orang yang baru kita kenal itu hilangkan, karena itu akan menghabiskan waktu kita. Dan maka ketika itu sudah ada di dalam diri kita, teman-teman sekalian, maka yang kita berikan adalah energi positif, kebaikan. Ya. Dan kebaikan pasti, ini kuncinya. Ketika kita memberikan yang terbaik ke kita ya, kita semua bersama-sama. Kalau ada yang buruk di antara di dalam tim ini, maka kasih kebaikan. Maka ketika kebaikan itu ada, apa rumus Qur'annya? Hal jazaul ihsan illal ihsan. Dan kebaikan itu balasannya pasti kebaikan. Meskipun dari sisi yang lain. Karena apa teman-teman sekalian? Kuncinya di dalam agama kita, man jaa bil hasanat falahu asyru amsalihha. Ya, barang siapa yang memberikan satu saja kebaikan, teman-teman sekalian, maka Allah akan membalas berapa banyak? 10 kali lipat. Terhitung. 10 kali lipat. Man jaa bil hasanat falahu asru amsalihha. Akan dibalas oleh Tuhan, oleh Allah 10 kali lipat kebaikan. Meskipun itu akan dikonversikan dengan yang lain. Tidak dibalas oleh orang yang sama, tidak dibalas oleh keadaan yang sama, tetapi kebaikan itu akan dikonversikan, akan berputar, mengelilingi langit gitu ya, kemudian akan dikembalikan oleh Allah dengan cara yang lain. Maka kunci-kunci itulah yang harus kita tanamkan mulai sekarang teman-teman. Bisa diulangi. Yang pertama, bukan lagi saya, tetapi kami dan kita. Yang kedua, kunci komunikasi Mendengarkan dan Mendengarkan. Dan kemudian kita harus menumbuhkan sifat belajar. Tahu, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, mari kita tebar kebaikan dengan cara positif. Jadikan orang itu pasti ada kelebihan yang mereka punya gitu ya. Sehingga kita ingin tahu kalau dia buruk misalnya nggak diterima oleh orang X ketika di puskesmas nanti, maka kita cari tahu apa kesukaannya, apa hobinya gitu kan. Kita dekati dia karena semua itu adalah teman kita, partner kita untuk mensukseskan program nantinya. Oke, kira-kira demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan hari ini. Ada komentar sebelum ditutup? Ada tambahan? Silakan. Kalau nggak ada, jawab aja cukup gitu. Udah. Di unmute semua soalnya. Oke. Thanks teman-teman sekalian. Semoga ini saya lagi semangat nih pakai baju yang akan kalian pakai nanti ya modelnya ya. itu ukuran besar apa ukuran kecil Kak? Maksudnya? Nanti Kan kecil. ada es kecil, es besar gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Setelah saya tutup, silakan berlanjut berproses dan kita tutup dulu dengan karena ini kita sama-sama muslim dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, semoga pertemuan kita yang singkat ini bermanfaat. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Lukman.